selamat datang di channel Noken Handmade. Jadi sesuai dengan judul video ini, kita akan belajar merajut dari nol. Itu artinya kita akan belajar dari awal, dan di sini saya asumsikan bahwa teman-teman belum pernah merajut sebelumnya ya. Ayo kita mulai. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu benang rajut sama jarum hakpen. Dan di sini saya punya benang poli Indo sama hakpen rose nomor 5 dan 6. Pertama-tama kita akan belajar cara untuk memegang jarum hakpen. Nah, di sini yang saya tahu ada dua cara, yaitu seperti ini, seperti memegang pisau, dan yang kedua seperti ini, cara memegang hakpen seperti memegang sumpit. Nah, jadi terserah teman-teman mau seperti apa, tergantung kenyamanan kita masing-masing ya. Berikutnya kita akan belajar cara untuk memegang benang. Jadi teman-teman ambil dengan tangan kanan benangnya, kemudian dililitkan di jari telunjuk sebelah kiri seperti ini, 2 kali lilitan. Kemudian jari tengah dan jari jempol saling bertemu atau berhadapan untuk memegang bagian benang yang sisanya. Jadi pastikan yang dipegang oleh jari jempol dan jari tengah itu adalah bagian ujung benang. Selanjutnya kita akan belajar cara untuk membuat slip knot seperti yang digambar. Dan slip knot ini dia akan selalu kita buat di awal ketika kita akan memulai rajutan kita. Selanjutnya kita akan membuat slip knot. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, teman-teman buat lingkaran seperti ini. Kemudian ambil bagian benang yang lain dan dimasukkan ke dalam lingkaran. Kemudian kita tarik. Dan inilah yang dinamakan slip knot. Jadi dia bisa disesuaikan, bisa ditarik, dikasih besar, dan bisa juga ditarik kembali untuk dikasih kecil. Cara yang kedua, kita lilitkan benang di tangan kiri kita, kemudian kita buat lingkaran dan kita ambil jarum hakpen, kita akan masukkan ke dalam lingkaran. Jadi kita kasih masuk jarumnya itu dari atas, kemudian kita kaitkan dengan benang yang ada di depan dan keluarkan, kemudian kita tarik. Nah, ini sudah jadi slip knotnya. Oke, yang terakhir kita akan belajar cara untuk membuat chain atau rantai. Setelah kita membuat slip knot yang tadi seperti ini, kita akan lanjut membuat rantai. Nah, posisi jarumnya berada di dalam lingkaran slip knot ya. Jadi kita akan kaitkan dengan benang yang ada di depan. Dikaitkan seperti ini, kemudian kita keluarkan seperti ini, dan ini adalah satu rantai. Kaitkan lagi, dikeluarkan rantai kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya. Kita buat sampai 30 rantai. Nah teman-teman, ini hasilnya. Kita telah buat 30 rantai. Bisa kelihatan yang di ujung adalah slip knot, kemudian rantai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membongkar kembali rantai yang telah kita buat. Kita buka kembali dari awal, dan kita akan ulangi membuat 30 rantai. Dan kalau sudah selesai, teman-teman bisa bongkar lagi, buka lagi, dan mengulangi dari awal membuat rantai. Jadi teman-teman harus berlatih berulang-ulang kali membuat 30 rantai atau bahkan bisa lebih dari 30 rantai, kemudian dibongkar lagi. Nah, memang ini sangat melelahkan
membosankan, dan bahkan menguji kesabaran kita. Tetapi kita perlu berlatih berulang kali agar supaya tangan kita, jari-jari kita terbiasa untuk memegang jarum dan benang. Karena biasanya di awal kita belajar merajut, tangan kita, jari-jari kita masih kaku, sehingga hasil rajutan kita masih agak berantakan. Ada yang besar, ada yang terlalu rapat, ada yang agak longgar. Jadi kita perlu berlatih berulang-ulang. Nah, contohnya seperti ini. Di bagian awal rantainya terlalu rapat, tetapi di bagian akhir rantainya agak longgar. Teman-teman bisa lihat kan perbedaannya. Maka dari itu teman-teman harus rajin berlatih berulang-ulang untuk memegang benang, jarum, dan membuat rantai ini. Oke, demikianlah video belajar merajut kita kali ini di bagian yang pertama. Dan kalau teman-teman sudah berhasil membuat 4 step yang telah kita pelajari tadi, jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.